Dan aku yakin semua anak itu sebenarnya cerdas gitu loh, dengan caranya masing-masing. Jadi beda-beda ya tiap anak ya. Nggak usah kita mikir iri gitu loh ke, oh kok dia pinter banget, sementara anakku enggak. Terus akhirnya kita maksain anak kita buat jadi kayak anak pinter itu gitu loh. Enggak sama. Tiap anak tuh beda-beda, karakternya tuh unik-unik. Jadi kita harus ngenalin banget, dan cara belajarnya pun beda-beda. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku, Dr. Fenty. Aku mau membahas tentang tema yang berguna di kalangan emak-emak mungkin ya. Mungkin beberapa bulan ini udah mulai banyak yang berpikir ya, yang punya, terutama yang punya balita usia sekolah gitu loh. Jadi aku mau bahas tentang persiapan apa sih yang dibutuhin, yang perlu kita siapin sebagai orang tua untuk anak kita masuk ke SD. Nah, mungkin ini lebih ke sharing sama cerita aja ya, karena ini kan based on my story gitu loh, berdasarkan pengalaman aku, gimana aku mempersiapkan anakku untuk masuk ke SD. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih, jadi yang aku ceritakan ini adalah berdasarkan pengalaman yang aku lakukan ke anakku gitu loh, dan tiap anak itu kan berbeda-beda ya bunda ya. Jadi belum tentu apa yang saya rasakan atau yang saya lakukan nanti juga berpengaruh ke anak bunda juga. Bisa juga berbeda gitu loh, teknik atau persiapannya beda-beda gitu loh tiap anak, tergantung karakter dan kemampuan si anak. Tapi siapa tahu karakter anak saya dan anak bunda di rumah mungkin sama, mirip-mirip, jadi mungkin bisa dipakai nih metode-metode atau persiapan yang saya lakukan. Jadi let's check this out. Nah, pertama-tama itu sebelum kita memutuskan ini mau sekolah SD atau enggak gitu loh, jadi kita harus punya, biasanya kan setiap keluarga punya visi misi ya. Jadi di keluarga tuh punya cita-cita gitu loh, nanti anaknya tuh pengen dididiknya tuh seperti apa, pengen jadi anak apa, seperti itulah visi dan misi di keluarga itu biasanya beda-beda. Nah, karena saya dari keluarga muslim ya, jadi kalau saya dan suami saya terutama itu visi misinya itu pengen anak pertama ya soleh gitu ya, terus berakhlak mulia, terus cerdas, takwa, pintar, dan jadi anak yang berbudi pekerti yang baik gitu. Jadi kalau dari saya pribadi itu mengutamakan karakter building si anak ini yang islami gitu. Nah, makanya sebelum mau memasukkan anak sekolah itu baiknya dibicarakan dulu antara ayah dan bundanya, pengennya tuh dia jadi anak yang kayak apa sih gitu loh, pengen lebih ke arah mana, apa ke arah akademisnya, apakah agamanya, apakah budi pekerti, karena kan visi misi tiap keluarga tuh beda-beda gitu loh. Dan setelah menentukan visi misi baru kita menentukan sekolahan apa yang akan kita pilih gitu. Terus langkah yang kedua yaitu baru setelah visi misi kita menentukan sekolah apa yang kita ingin gitu loh. Kalau saya kan karena ke arahnya sekolah yang karakter building dan agamis gitu loh, tapi kalau pesantren kayaknya belum ya. Jadi saya memutuskan masuknya ke sekolah Islam gitu, sekolah swasta. Nah, dari situ barulah kita memilih gitu loh, sekolahnya apa nih yang cocok sama visi misi kita. Misalnya pengennya anak mandiri, misalnya lebih ke mandiri, ya mungkin sekolah dasar yang negeri, atau mungkin sekolah kayak saya pengennya yang lebih ke islami, jadi pengennya sekolah Islam gitu, atau sekolah alam, kan banyak tuh macem-macem. Jadi memang harus disesuaikan banget sama tujuan kita, sama visi misi kita gitu loh. Jadi setelah menentukan ini sekolahnya mau sekolah model seperti apa, ada sekolah Islam, sekolah yang tadi saya sebutkan itu, baru kita list sekolah yang deket di area rumah kita itu apa aja gitu loh. Atau memang kalau udah ada inceran sekolah yang emang kita kepengen banget sekolah di situ, ya udah di situ. Tapi kalau emang masih bingung, dari situ kita udah nentuin nih mau negeri, swasta, atau sekolah yang boarding school ya.
Nah, setelah itu baru kita list nih sekolah apa aja sih yang deket rumah atau yang di area-area yang masih kira-kira kita masih sanggup nih si anak untuk misalnya pulang pergi transportasinya gitu. Jadi kita list sekolah yang di area deket rumah dulu. Kita tulis aja dulu, ada beberapa sekolah kan, mungkin ada sekitar 4 atau 5, kita tulis aja dulu. Jadi kalau saya pribadi sih emang saya sama suami itu lebih mementingkan ya tadi yang saya bilang ya, karakter agamis si anak gitu loh. Karena jujur dari dulu saya itu sekolahnya di sekolah negeri, dan jujur emang agak kurang ya, pendidikan agamanya tuh kurang tajam gitu loh. Jadi saya pengen nanti anak saya tuh jangan seperti itu, makanya saya memutuskan untuk SD SMP nanti pengennya di sekolah Islam aja. Karena kan kalau sekolah Islam jelas ya kurikulumnya tuh berbasisnya tuh pendidikan Islam gitu loh. Jadi pendidikan Islam tuh lebih ditonjolkan dibandingkan sekolah negeri. Itu sih pendapat pribadi saya ya. Itu sah-sah aja, bisa berbeda-beda tiap orang. Nah, ini tuh menentukan tentang batasan usia ya. Kira-kira umur berapa sih si anak ini kira-kira dimasukkan ke sekolah, mulai sekolah SD gitu loh. Sebenarnya jujur saya bukan tipe orang yang pro banget sama pendidikan dini ya. Makanya si anak saya itu kemarin itu masuk TK itu dia usia 4 tahun dan dia tuh langsung TKB. Karena pertimbangan saya lihat juga ya si kemampuan anak gitu loh, dia kok udah bisa ngikutin gitu loh. Karena kan keseharian mereka kan yang tahu orang tua ya. Jadi dari situ aku mutusin Arya 4 tahun masuk ke TK langsung TKB gitu. Tapi memang ini butuh perjuangan banget ya, karena kalau dibandingin sama temennya yang dia masuk TKA dulu, itu memang lebih lebih bagus perkembangannya kalau dimulai dari TKA dulu. Nah, jadi ketika dia lulus TKB, usia dia kan udah 5 tahun ya. Itu juga sebenarnya harus dilihat dulu nih si anak nih kira-kira mampu atau enggak gitu loh. Jadi pas udah lulus kok saya rasa dia kayaknya mampu deh untuk masuk ke SD ya. Tapi jujur ya, jujur kematangan anak yang usia 6 tahun sama usia 7 tahun tuh beda banget gitu loh. Dibandingkan dengan temennya yang usianya 7 tahun dia mau masuk SD, dia itu kemandiriannya tuh lebih matang, emosinya lebih matang, terus baca menulisnya juga udah lebih fasih ya. Dan rata-rata kalau anak 7 tahun tuh udah pada pinter baca gitu loh. Sementara kalau yang 5 tahun karena dia masih maksudnya kalau yang umur 6 tahun dia tuh masih kebawa kekanak-kanakannya tuh masih ini gitu loh, masih dominan gitu loh. Jadi emang harus dilihat banget sih anaknya itu gimana gitu loh. Kalau dia kira-kira udah siap, ya nggak apa-apa. Misalnya udah 6 tahun belum 7 tahun mau dimasukin SD, ya menurut saya sih sah-sah aja. Pokoknya orang tua kan yang paling tahu nih perkembangan si anak. Jadi ya orang tua yang paling berhak gitu loh memutuskan untuk anak ini udah siap atau enggak kira-kira kalau untuk dimasukin ke SD. Nah, masalahnya kalau sekolah negeri itu setauku dia batasan usianya dia harus 7 tahun ya. Jadi kan kalau yang sekarang ini itu kalau masuk SD itu kan pertama sistem zonasi ya. Dari sistem zonasi itu dia baru diseleksi lagi pakai umur gitu loh. Jadi pasti yang diprioritasin itu adalah yang rumahnya dekat dengan sekolahan, dan kalau yang untuk rumahnya jauh dari sekolahan pasti nanti diseleksinya lewat umur. Jadi yang umurnya 7 tahun itu lebih diprioritaskan untuk diterima gitu loh. Itu yang di negeri. Beda dengan swasta. Kalau swasta umur 5,5 aja masih bisa gitu ya, dan umur 6 tahun 7 tahun juga lebih nggak masalah lagi gitu. Jadi akhirnya saya maksudnya memutuskan untuk ya udah masuk ke sekolah swasta aja di usia Arya nanti yang 6 tahun. Nah, terus selanjutnya setelah kita ngantongin list-list sekolahan mana yang dekat sama rumah dan sesuai sama visi misi kita, itu selanjutnya kita melakukan survei. Survei sekolah ini bisa ada 2 metode ya, survei langsung dan survei tidak langsung. Kalau survei langsung ya seperti yang kita tahu, kita datengin sekolahnya, kita lihat dari fasilitasnya,
kondisi sekolahnya, terus lokasinya, terus guru-gurunya seperti apa, kurikulumnya, kita langsung bisa nanya-nanya gitu loh. Terus masalah biaya, pendaftaran dan dan sebagainya gitu, maksudnya kita bisa tanya langsung saat kita survei langsung gitu loh. Atau ada metode yang satu lagi, yaitu survei tidak langsung. Kalau survei tidak langsung biasanya kita cari di medsos nih, kan sekarang pasti banyak ya, kalau sekolah-sekolah itu atau yayasan itu biasanya dia punya medsos kayak Instagram, Facebook. Nah dari situ, atau website ya terutama, nah dari situ kita buka-buka tuh websitenya, terus cara belajar mengajarnya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, kegiatan sekolahnya, ekstrakurikulernya seperti apa. Biasanya itu sudah tergambar dari media sosial seperti website, Instagram, Facebook, dan segala macam. Itu biasanya udah ada gitu loh, udah lengkap. Kita tinggal kepo-kepo aja. Nah, atau yang metode tidak langsung satunya, yaitu nanya-nanya ke tetangga atau saudara yang emang udah sekolah di situ duluan gitu loh. Misalnya kayak kemarin aku nanya ke tetangga saudara, kayak tetangga saya kan dia anaknya sekolahnya di SDA gitu loh. Nah di SDA ini aku nanya kalau di situ enak enggak, terus gimana anaknya bisa ngikutin enggak, terus ada permasalahan apa selama ini. Nah biasanya kalau metode wawancara gitu sama orang yang udah pernah sekolah di situ tuh, infonya tuh lebih akurat gitu loh, terutama info tentang keluhan-keluhan jelek baik buruknya si sekolah itu pasti lebih kena gitu loh. Karena kalau di medsos kan biasanya yang diungkapin tuh yang bagus-bagus ya, tapi kalau yang dalamnya kan kita nggak tahu gitu loh. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk sekolah apa yang aku pilih itu yaitu wawancara, terus ngelihat langsung gitu. Jadi dari semua sekolahan itu akhirnya terpilihlah sekolah mana yang akhirnya nanti buat kita daftarin gitu loh anak kita. Nah kalau itu tadi yang aku ceritain itu adalah persiapan kita ya sebagai orang tua, gimana caranya buat milih sekolah. Nah yang kedua itu adalah persiapan si anak gitu loh. Apa sih yang harus kita siapin nih, anak tuh harus gimana gitu loh kalau dia nanti menghadapi kehidupan sekolah SD. Nah yang pertama ditanyain itu adalah ke anaknya ya. Jadi ini penting banget gitu loh. Jadi kita tuh harus nanya ke anak, apakah dia udah mau sekolah SD gitu. Karena kan ini juga penting gitu loh untuk pertimbangan kita orang tua. Karena nggak semua anak loh ternyata mau untuk sekolah SD gitu loh. Kalau anakku sih pas aku tanya dia mau sekolah SD, terus pas aku tunjukin, aku ajak ke sekolahan, mau nggak nih sekolah di sini, dia bilang mau dan dia happy gitu loh. Jadi nah happy inilah yang harus kita usung gitu loh. Karena kan anak itu harus seneng dulu sama sekolahnya, dia harus mau, harus seneng, biar nanti sekolahnya juga bersemangat gitu loh. Jangan kita sebagai orang tua memaksakan, karena kan ada beberapa anak yang belum mau sekolah, pengen TK lagi, ya nggak apa-apa, menurutku nggak apa-apa banget gitu loh. Jangan dipaksain, ini sih saranku ya, jangan dipaksain. Terus kadang ada anak-anak yang dia lebih seneng sekolahan A daripada sekolahan B, padahal kita orang tua seraknya di sekolah B. Ya udah jangan dipaksain, karena kan yang mau sekolah tuh kan anak kita ya. Jadi ya kita turutin aja kemauan anak selama sekolahan itu masih baik, bagus, dan memang sesuai sama visi misi kita, ya why not gitu loh. Kenapa kita harus maksain sekolah yang kita pengen, kita cita-cita, nah yang padahal yang mau sekolah kan anak kita, bukan kita gitu loh. Jadi jangan sampai ada sifat pemaksaan di sini, harus benar-benar anak itu mau dan happy dia sekolah di situ. Nah terus yang kedua itu adalah kemampuan dasar apa sih yang harus anak kuasai gitu loh ketika dia masuk ke sekolah SD gitu loh. Nah memang jujur sekolahan zaman dulu itu beda banget sama sekolah zaman sekarang ya. Dulu jujur aja ya, dulu aku masuk SD itu umur 5,5 tahun dan itu SD negeri ya. Dan posisinya waktu itu aku lupa ya, udah bisa baca atau belum, aku agak lupa. Tapi itu nggak jadi kewajiban gitu loh untuk sekolahan, itu bukan sebagai prasyarat gitu loh untuk si anak
bisa baca atau enggak tuh bukan suatu kewajiban. Nah, masalahnya, hey orang tua, kalian tuh juga harus melek gitu loh. Zaman sekarang, zaman now, anak-anak kalau mau masuk SD itu minimal bisa baca, bisa berhitung, bisa nulis gitu. Jujur ya, aku pribadi tuh bukan tipe ibu yang obsesi banget sama prestasi anak gitu loh. Aku nggak terlalu pro sama pendidikan dini, maka dari itu Arya baru aku kenalin sama Calistung itu pas dia TK gitu loh. Pas dia TKB ini kan, yang dia masuk TKB. Cuma jujur aku agak sedikit terlambat buat Arya apa belajarin dia untuk Calistung ini, karena aku baru mulai ngajarin dia itu di TKB semester 2, dan which is itu kayaknya agak telat gitu loh. Karena sampai sekarang anakku tuh belum lancar-lancar banget bacanya, dia masih kayak dua suku kata gitu, dua huruf belum bisa lancar banget. Jadi ya itu, karena aku berpikir ngapain sih anak SD, kayaknya nggak gitu-gitu amat deh, nggak harus wajib banget baca. Cuma setelah aku tersadar dan aku ngelihat ke sekeliling ya, bahwa teman-temannya tuh malah udah pada bisa semua gitu, dan itu merupakan insekuritas sendiri gitu loh buat saya sebagai orang tua, bahwa loh kok anak gue belum bisa ya, sementara yang lain udah pada bisa dan udah pada siap. Terus pas aku lihat buku-buku SD itu ya emang udah harus bisa baca gitu loh, dan pelajaran yang sekarang sama pelajaran dulu itu beda banget ya. Anak SD zaman sekarang tuh pelajarannya udah canggih banget bun, jadi bener-bener jangan nganggep sama zaman dulu sama zaman sekarang gitu loh. Jadi aku saran kalau mau ya, ketika dia TKB itu udah langsung ditelatenin deh, dibelajarin apa namanya, dia bukan berarti sekolah ya, sekolah itu adalah merupakan ikhtiar kita, dari kita, cara kita untuk kasih pelajaran buat dia. Tapi yang saya tekanin itu, kita sebagai orang tua tuh kita harus ikut gitu loh, ngajarin dia gitu loh, dari mulai pengenalan huruf, kemudian menulis, membaca, itu mulai dari TK itu udah langsung menurut saya sih kita mulai langsung ngajarin, ngenalin gitu loh si anak gitu dari semester 1. Dan kira-kira emang 1 tahun deh yang biar anak tuh lancar gitu loh bacanya. Dan kembali lagi ini tergantung dari kemampuan masing-masing anak ya. Ada anak yang nggak perlu usaha yang begitu besar gitu loh, nggak perlu terlalu effort yang tinggi, dia pinter gitu loh, dibelajarin sedikit dia udah bisa. Ada juga yang anak yang harus benar-benar sabar, telaten, perlahan-lahan. Itu kayak anakku ya, anakku kan tipenya dia tipe ceria, nggak bisa diem, aktif banget. Terus dia tipe yang cuek gitu, apa sih dalam bahasa Jawanya tuh, celelean gitu loh anaknya tuh. Bukan anak yang rajin nurut mau tuh, enggak, dia tuh unik gitu loh. Dia tuh harus dengan bermain, harus dengan gembira, dan moody banget. Kadang kalau dia nggak mood untuk belajar ya dia nggak mau gitu loh. Jadi kita harus bener-bener sabar banget. Nah, untuk yang anak-anak modelan kayak anakku itu, aku rasa kira-kira 1 tahun lah, kita mulai 1 tahun sebelum dia masuk SD itu kita udah mulai ngenalin Calistung gitu loh. Karena kan ya itu tadi aku bilang, kemampuan anak tuh beda-beda. Nah, jadi ya itu jujur sih ya, jujur karena yang aku bilang tadi, aku visi misinya lebih ke pembangunan karakter Islami gitu loh. Jadi mulai dari umur 3 tahun tuh si Arya itu udah mulai ngaji ya, ngaji alif bata dan kayak gitu. Tapi dia ngajinya bukan di TPQ, dia ngajinya kayak di rumah guru ngaji gitu. Jadi lebih apa, nggak kayak sekolah gitu loh. Jadi ngajinya tuh ke rumah si guru ngajinya dan dengan beberapa temannya gitu loh. Kalau di TPQ kan bener-bener kayak sekolah gitu loh. Jadi kesannya tuh kayak anak tuh kayak sekolah. Jujur sih dulu
waktu sekolah di TPQ aku agak ogah-ogahan ya, karena kan suasananya boring, terus kayak metodenya tuh kayak belajar mengajar banget gitu loh. Nah makanya aku pengen praktekin ke anakku bahwa yang waktu dari 3 tahun itu kayak main gitu loh, kayak main ke rumah gurunya juga aku pilih yang dia ke anak-anak tuh yang sabar, yang sambil nyanyi sambil main, dan itu ternyata alhamdulillah bantu banget gitu loh buat si Arya di dalam dia baca tulis Quran BTQ gitu loh. Jadi pas dia masuk SD, karena dia masuk SD Islam kan pasti ada tes hafalan gitu-gitu kan. Jadi dia udah lumayan mengenal dan lumayan familiar gitu loh dengan ngaji BTQ kayak gitu. Jadi anakku tuh dari umur 3 tahun mulai diajarin mengenal dari ngaji itu gitu. Dan kalau umur 5 tahun ya, karena jujur aku termasuk orang tua yang kurang sabar kalau ngajarin anak, jadi aku tetap di luar sekolah TK-nya dia, aku tetap ngelesin gitu loh, ngelesin kalistung. Nah tapi lesnya juga sama seperti prinsip yang ngaji itu ya, jadi aku nggak kepengen lesnya itu kayak les yang sekolah gitu loh. Dia sementara dia udah sekolah TK, dia harus sekolah lagi, les lagi, jadi kayaknya biar mengurangi rasa stresnya tuh aku cari guru les yang dia emang buka private di rumah gitu loh. Jadi kita yang datang ke rumahnya terus diajarin, dan banyak juga teman-teman sebayanya dia, jadi rasanya tuh kayak bermain sambil belajar, dan itu lumayan sih. Kan memang banyak ya ada bimbingan belajar kayak AIUEO dan segala macam itu, tapi aku kayak nggak tertarik gitu loh kalau yang di Bimba itu gitu. Aku lebih tertariknya yang les sama guru yang emang dia konsen untuk di Calistung gitu, dan suasananya juga suasana rumah dan banyak temennya yang macam-macam non formal gitu loh. Jadi anak tuh nggak merasa terbebani kayak sekolah melulu gitu loh. Salahnya nih ya, aku mau cerita ya, aku dapat cerita dari tetanggaku bahwa anaknya itu dia mulai sekolah tuh dia dari PAUD, TKA, TKB, terus dia ikut Bimba juga sebelum masuk SD. Dan yang terjadi adalah pas mau waktunya dia masuk SD, dia malah nggak mau sekolah gitu, karena dia udah bosen. Bayangin aja, dia dari PAUD setahun kan, TKA setahun, TKB setahun, dia masih ikut Bimba juga. Jadi kebayang gak sih kayak 3 tahun tuh dia sekolah terus, jadi pas udah masuk SD tuh dia kayak jenuh gitu loh, karena mungkin jadi waktu bermainnya tuh jadi sangat kurang gitu loh. Jadi menurutku tetap kembali ke anak masing-masing ya. Kalau anak kayak misalnya kayak anakku ya, kalau dia nggak mau les, apa dia males buat sekolah, ya aku nggak maksain gitu loh. Dia misalnya lagi males ngaji apa juga aku nggak maksain gitu loh. Jadi seseneng anaknya. Jadi anak itu prinsipnya dia harus happy dulu. Kalau dia udah happy, dia baru bisa nangkep apa yang kita ajarin gitu. Kalau awalnya dia udah males, ngambek, apalagi kita paksa, ya percuma dia masuk sekolah atau les pun juga yang ada dia cranky nanti di sekolahan, bukannya malah nambah ilmu ya, malah jadi ngerepotin gurunya sih kalau menurut saya kayak gitu. Nah, kalau yang ini aku mau sharing aja ya metode aku, cara aku ngajarin si Arya ya. Selain dia ikut les di rumah, aku juga ngajarin dia. Yang pertama itu aku pakai media flashcard ya, yang kayak gini. Ini sangat berguna banget ya, flashcard kayak gini. Jadi yang aku beli itu dia yang huruf Z, terus dia ada simbolnya yang Z, zebra gitu. Terus nanti di belakang dia ada apa namanya kayak huruf yang untuk dia eja gitu loh. Nah ini berguna banget nih. Jadi awal-awal aku ngenalin itu aku pakainya flashcard untuk ngenalin baca tulisnya dia. Nah metode yang kedua itu tentunya pakai media buku ya. Jadi aku beli banyak buku nih,
ini belum semuanya sempat dibaca sih sama dia, yaitu karena si anakku itu kan dia angot-angotan ya, kadang mau kadang enggak. Cuma aku mau bahas aja buku yang aku beli. Yang pertama ini yang 60 jam pintar baca tanpa diejak ya. Jadi awal-awal kalau pakai flashcard itu kan aku tetap ngajarinya metodenya dengan mengeja gitu loh. Bu, DID, Budi gitu. Nah, tapi kalau yang ini dia itu metodenya tanpa mengeja gitu loh. Jadi apa? Dia kayak udah langsung dua huruf gini loh. Terus kayak setiap suku katanya tuh kayak beda warna. Jadi ntar dia bacanya aya, asa gitu. Tapi kalau dia belum mengenal huruf ya jangan pakai buku ini karena dia pasti nggak bisa. Jadi emang harus dikenalin dulu sama huruf-huruf. Kalau aku sih aku mix ya, metode ngeja sama metode yang ini tuh aku mix gitu. Terus ada juga yang buku ini yang belajar membaca metode Montessori. Kalau yang metode Montessori ini emang beneran dia nggak pakai mengeja ya, dia sistemnya itu pakai apa, fonik ya, a i u e o gitu loh. Jadi yang diajarin kayak gini, dia a i u e o gitu, terus berarti babi bu bebo gitu. Terus nanti yang huruf a itu apa, huruf apa bendanya, api, apel, akar gitu. Terus jadi dia tuh langsung dikenalinnya sama bunyinya gitu loh, a i u e o, babi bu bebo gitu loh. Nah, jujur aja Arya malah lebih seneng nih yang ini karena kan dia ada gambarnya ya. Kalau yang itu kan bener-bener tulisan semua, jadi mungkin dia bosen gitu loh. Kalau Arya tuh yang sering dia pegang tuh buku ini gitu loh. Bahkan nggak usah disuruh, kadang dia yang minta, Bun, baca dong buku ini gitu. Karena di sini kan banyak gambar yang dia baru gitu loh, buat dia tuh baru. Kayak misalnya ini ada duku, di sini ada duku. Dia kan masih, duku tuh apa sih Bun, terus kayak dinamit tuh apa sih Bun gitu. Jadi dia tuh sambil belajar baca juga sambil memperluas kosakata dia gitu loh. Jadi seru mungkin ya. Cuma kalau yang udah masuk ke ejaan-ejaan gini yang agak banyak, dia masih agak males gitu loh. Anakku tuh masih yang nggak mau lah, ini susah katanya gitu. Jadi dia lebih sering dilancarinnya yang ini, yang masih dua suku kata ini. Cuma menurutku nggak apa-apa banget gitu loh. Anak udah mau belajar tanpa harus dipaksa itu udah alhamdulillah ya. Jadi aku sih nggak maksain. Kalau dia nggak mau, ayo baca yang ini. Kalau dia nggak mau ya udah, aku juga nggak maksa gitu loh. Kalau bisa dia aja yang milih gitu. Tapi kadangkala harus dipaksa sedikit, tapi jangan terlalu sering maksa gitu loh. Nanti takutnya kalau kita paksa terus, apalagi sampai main tangan ya, itu amit-amit banget. Takutnya apa, nanti malah anak jadi trauma dong gitu loh. Karena dia udah trauma, nanti malah dia susah untuk menerima pelajaran tuh susah. Karena di pikiran dia namanya belajar itu adalah siksaan gitu loh. Pokoknya jangan sampai deh si anak tuh mikir kayak gitu. Terus kalau untuk belajar menghitung, ini juga ada ya buku yang ini ya. Kalau anak TK mau ke SD itu emang masih pakai apa namanya, masih pakai apa, simbol-simbol gitu loh. Simbol kayak misalnya ya, contoh ya, kayak misalnya kayak gini nih, dia suruh ngitung aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ntar dia tulis 6 gitu. Jadi masih pakai gambar. Nah, nanti kalau dia udah lancar yang gambar, baru ke metode yang hitung-hitungan pakai jari gitu. Misalnya 1 tambah 1, 2 tambah 1 gitu. Jadi bertahap ya bunda-bunda ya. Yang penting adalah sabar dan kita lihat si perkembangan anak gitu loh. Kalau dia masih bisanya di situ ya nggak apa-apa, kita ikutin aja, kita telatenin, kita pasti bisa kok. Namanya anak-anak itu kan cepet belajar ya pasti. Jadi intinya yang dari aku sharing itu, kalau mau nentuin
anak ini sekolah SD, apa yang perlu disiapin? Ya pertama, siapin budget. Yang kedua, kita pilih nih sekolahnya yang sesuai dengan visi dan misi kita sebagai orang tua. Terus yang kedua, si anaknya itu juga harus udah mau dulu gitu loh, dan udah interest dulu ke sekolahan gitu loh. Terus yang selanjutnya, kita siapin nih si anak buat siap menghadapi sekolah gitu loh, dari membaca, berhitung, hafalan, terus apa namanya, nggak muluk-muluk harus yang pinter banget, yang minimal dia udah bisa baca, nulis, udah bisa berhitung yang sederhana, dan dia bisa hafalan gitu loh. Dan mau nggak mau tetap peran orang tua tuh gede banget di sini gitu loh. Ya kita bisa aja sih ngelesin dia les ABC, tapi tetap bahwa orang tua tuh harus ikut andil dalam mendidik si anak gitu loh. Karena namanya orang tua itu kan apa, bondingnya tuh lebih dekat gitu loh sama anak. Jadi kalau kitanya turun langsung, handle langsung nih si anak, kita belajarin baca, tulis, itu lebih cepat gitu loh si anak dalam perkembangan dia gitu loh. Jujur karena ini aku udah ngalamin sendiri ya. Tapi ya itu harus ekstra sabar, sabar, sabar. Jangan sampai emosinya nggak kekontrol, terus jadi ngamuk-ngamuk nggak jelas, malah jadi stres orang tuanya. Itu jangan banget, bener-bener harus sabar banget. Dan aku yakin semua anak itu sebenarnya cerdas gitu loh, dengan caranya masing-masing. Jadi beda-beda ya tiap anak ya. Nggak usah kita mikir iri gitu loh ke, oh kok dia pinter banget sementara anakku enggak, terus akhirnya kita maksain anak kita buat jadi kayak anak pinter itu gitu loh. Enggak sama, tiap anak tuh beda-beda, karakternya tuh unik-unik, jadi kita harus ngenalin banget, dan cara belajarnya pun beda-beda gitu loh. Jadi nggak harus disama ratakan gitu loh. Tiap anak tuh pasti punya kelebihan kok gitu. Kayak misalnya Arya, dia karena anaknya aktif banget dan seneng banget ngomong gitu loh, jadi dia tuh majunya di hafalan gitu loh. Dia pinter, kalau dia suruh ngehafal dia cepet, tapi kalau disuruh yang duduk, nulis, baca, dia tuh agak kurang suka gitu loh. Makanya dia harus sabar, harus bener-bener kita sebagai orang tua tuh harus kenal banget nih karakter si anak seperti apa. Itu aja sharing session kali ini, maaf kalau panjang gitu. Jadi semoga apa yang aku sharing kali ini berguna ya buat para bunda-bunda yang di rumah lagi galau nih anak mau disekolahin atau gimana. Ya apalagi ini dalam masa pandemi kayak gini ya, jadi agak susah-susah gampang gitu loh sekolahnya. Kalau dulu mah enak gitu loh, sekolah langsung tatap muka. Kalau sekarang nggak bisa, semuanya serba daring, dan kita orang tua tuh harus support gitu loh. Jadi kita jangan sampai kita salah pilih sekolah gitu loh untuk anak-anak kita gitu. Tetap semangat ya bunda-bunda ya. Terus nggak lupa juga aku ingetin untuk selalu menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan karena COVID masih ada bunda-bunda. Jadi jangan lengah, tetap jaga kesehatan. Oke, bye. Assalamualaikum.